Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiva Viola. Saya berasal dari Prodi D3 Asuransi Jiwa dengan NIM 220140008. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Sebelumnya, saya di sini akan berceramah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Kepada Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu hal yang wajib. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Jadi, maksud dari firman tersebut, contohnya itu seperti kalau kita diperintah kepada kedua orang tua atau ibu atau ayah, seperti misal kita sedang membantu ibu memasak dan ibu memerintahkan kita untuk membeli bahan yang kurang, seperti, "Anakku, tolong belikan garam di warung ya." Terus si anak ini kayak menjawabnya dengan nanti saja. Itu tidak boleh, kayak kita harus menjawabnya, "Baik Bu, akan saya belikan," seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai anak menolak permintaan tolong orang tua. Kayak ayah meminta tolong kayak bantu mencuci motor, kayak aku capek gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi kita. Bagi semua anak, Allah telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran, kita harus berbakti kepada mereka. Dalam beberapa ayatnya, Allah menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan pentauhidannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita. Setelah kita mentauhidkannya, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka atau kedua orang tua kita adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika keduanya masih hidup atau telah wafat. Bahkan keridhaan mereka adalah penentu keridhaan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Rabb atau Allah adalah pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Rabb atau Allah adalah pada kemurkaan orang tua kita. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi begini, kita melakukan suatu hal itu atas ridho dari orang tua kita. Jika kita diridhoi oleh orang tua kita, Allah pasti akan meridhoi kita juga. Dan seandainya kita membuat salah kepada orang tua kita dan orang tua kita sampai murka, marah, Allah juga akan ikut marah kepada kita. Jadi kita sebagai anak, kita harus menghormati, kita harus berbakti kepada dia, kepada beliau. Kita tidak boleh melawannya, kayak kita harus mematuhi perintahnya jika perintah itu perintah yang baik. Tidak mungkin dong orang tua menyuruh kita kayak, "Sana kamu ambil uang itu," gitu. Itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Jadi begini, ada di luaran sana masih banyak anak yang menelantarkan orang tuanya, anak yang sudah sukses melupakan jasa orang tuanya, yang bahkan bisa melupakan orang tuanya. Itu tidak baik ya. Doa mereka itu
selalu dipanjatkan kepada kita di setiap sujud malamnya, agar kita menjadi anak yang sukses, anak yang baik, menjadi manusia yang berjasa di dunia maupun di akhirat. Mereka dari ayah dan ibu kita itu sangat berjasa kepada kita dan berperan banget atas diri kita. Di tangan mereka ada cinta, kasih sayang dari kita sebelum lahir sampai saat ini. Kita selalu dirawat, kita selalu diberi makan, kita didoakan, pokoknya banyak. Kita selalu dilindungi, kita selalu dibahagiakan, dan masih banyak lagi. Itu tuh orang tua melakukannya tuh tanpa meminta balas budi dari kita. Mereka hanya ingin dicintai oleh kita, disayang oleh kita di masa tuanya bersama anak-anaknya. Terus dia juga menjadi guru kita di rumah. Dia mendidik kita, mendidik bukan soal, dia banyak mendidik kita soal kedisiplinan, kebaikan, saling tolong. Itu dari ibu kita dan ayah kita, dari orang tua kita lah intinya. Doa mereka selalu dipanjatkan di setiap sujud malam untuk kita. Kerja keras, ayah bekerja banting tulang, ibu juga bekerja untuk menghidupi kita agar kita tidak kesusahan. Mereka rela tidak makan untuk kita makan. Sangat berjasa. Orang tua melakukan itu, dia tidak pernah mengeluh. Dia melakukan itu dengan setulus hati karena dia menyayangi anaknya. Maka kita berbakti kepada kedua orang tua kita akan mendapat balasan dari Allah. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang besar karena berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berbakti kepada orang tua kita itu akan mendapatkan balasan dari Allah, seperti mendapatkan pahala yang besar karena berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah sebuah amalan yang kedua, kita akan mendapatkan ganjaran surga. Ini telah sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, benar-benar rugi, benar-benar rugi, benar-benar rugi. Lantas ditanyakan kepadanya, siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya yang mencapai usia tua namun dia tidak masuk ke dalam surga dengan sebab tidak berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita melakukan amal apapun, sebanyak apapun, jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita tidak akan mendapatkan ganjaran surga. Karena kan ada sebuah hadis atau apa. Yang ketiga, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ada hadis yang menyebutkan, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin hendak ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Jawab orang itu, masih. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, pada keduanya berjihadlah dengan berbakti. Seperti ini tuh isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa berbakti kepada orang tua butuh perjuangan dan pengorbanan sebagaimana jihad. Dan tentunya berbakti kepada orang tua akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Para teman-teman, jadi jika orang tua sudah meridhoi kita berjuang dan tidak. Jadi, jika kita sudah berjuang keras, kita sudah melakukan apapun segala cara, tapi kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua, itu sangat sia-sia karena ridhonya Allah itu dari ridho orang tua kita. Dan jika kita membuat orang tua kita marah semarah-marahnya hingga membuat dia sakit hati dan mengutuk kita, itu Allah juga akan mengutuk kita karena murkanya orang tua adalah
Karena murkanya Allah adalah dari murkanya orang tua kita. Dan itulah 4 balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tua kita. Allah akan balas setiap kebaikan yang hambanya lakukan dengan kebaikan pula. Kita semua tahu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, saya dan kalian, karena ibu kita bertumbuh sehingga menjadi seperti ini. Setelah melahirkan kita, kurang lebih selama 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau menjadikan malam karena semalam tidak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita dikala kita kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat terlampau jauh yang sulit dijangkau. Tak jarang ibu juga harus menanggung malu karena usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Kayak seperti kita mengganggu teman-teman kita gitu. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang membelikan. Seragam kita telah dicuci, disetrika, ibu membuatkan kita bekal. Seragam kita sobek, ibu menjahitkannya. Itu berulang kali. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan kita menghormatinya, mencukupkan keperluan hidupnya, kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan itu. Sebelum melanjutkan, mari sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walau ada yang kurang dari itu atau mungkin lebih, tapi umumnya masa kehamilan ibu adalah 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita, menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya untuk melahirkan kita. Beliau selama 9 bulan membawa kita. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan kita menghormatinya, mencukupkan keperluan hidupnya, kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan itu. Setelah melahirkan kita, kurang lebih selama 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau menjadikan malam karena semalam tidak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita dikala kita kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat terlampau jauh yang sulit dijangkau. Tak jarang ibu juga harus menanggung malu karena usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Kayak seperti kita mengganggu teman-teman kita gitu. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang membelikan. Seragam kita telah dicuci, disetrika, ibu membuatkan kita bekal. Seragam kita sobek, ibu menjahitkannya. Itu berulang kali. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.